Sampai sekarang saudaraku, ya, siapa kita yang paling dekat dengan Tuhan, itulah yang paling tahu apa rencana Tuhan, apa kerinduan Tuhan, ya, apa detak hati Tuhan, apa maksud Tuhan. Makanya lagi-lagi hari ini saya mendorong saudara, mari kita dekat semua dengan Tuhan. Amin. Dan untuk itu saudaraku, kita semua harus bertekun. Sekali lagi, ya, walaupun tidak sama dikatakan, masing-masing kita, mari kita bertekun supaya kita semua dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan sebenarnya bagi kita, bagi saya dan saudara, kalau mau dekat dengan Tuhan, ya, kita harus mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baru yang kita bina. Ya, yang tadinya kita ini sibuk memikirkan diri sendiri, tentunya kalau mau dekat dengan Tuhan atau kalau mau jadi murid, tentunya kita harus belajar bagaimana meninggalkan semua, ya, dan mulai mengikut Yesus. Begitu juga kalau mau dekat dengan Tuhan, kita harus meninggalkan yang lama dan membina satu kebiasaan baru yang mau bertambah-tambah dekat dengan Tuhan. Yang paling sulit ini meninggalkan kebiasaan lama ini. Ya, kebiasaan lama kita yang membuat kita atau menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan, yang membuat kita selalu tergendala untuk dekat dengan Tuhan, itulah yang harus kita sadari dan kita belajar meninggalkannya. Dan tahukah saudara, kalau kita sudah selamat, biasanya yang mau kita tinggalkan itu bukan barang jahat. Ya, bukannya misalnya tinggalkanlah engkau perzinahanmu, enggak itu lagi. Ya, tinggalkanlah kenajisanmu, bukan. Tinggalkanlah engkau merampok bank, enggak itu. Ya, kebanyakan yang membuat kita lupa ataupun tergendala atau terhalang atau akhirnya terbengkalai untuk hidup dekat dengan Tuhan adalah kesibukan melayani. Ya, bukan kesibukan yang jahat. Ya, kalau memang kesibukan yang jahat, saudaraku, itu memang haruslah, ya, dihilangkan, haruslah bertobat sungguh-sungguh. Tapi kesibukan yang kita rasa itu adalah membela Tuhan, tetapi akhirnya itu membuat kita justru mempunyai satu kebiasaan yang tidak menempatkan Tuhan utama dalam hidup kita. Jadi kita harus membuang kebiasaan yang sibuk sehingga lalai membina hubungan dengan Tuhan. Jadi baguslah itu melayani, saudaraku, tetapi biarlah pelayanan kita itu datang dari kedekatan kita dengan Tuhan. Amin. Nah, semua kita tahu ini contohnya, yaitu siapa? Maria dan Marta. Ya, kita belajar, saudaraku, supaya kalau gaya hidup kita selama ini gaya hidup Marta, Tuhan sayang sama Marta, saudaraku. Itu Marta, Lazarus, Maria, Tuhan sayang. Tiga-tiga Tuhan sayang. Ya, Lazarus mati dihidupkan Tuhan. Marta juga dibiarkan Tuhan melayani dia. Maria, Tuhan kata dia dapat yang terbaik. Tapi kalau kita lihat dalam hidupnya itu, Tuhan berkata Maria dapat paling baik. Kadang-kadang kita pikir itu adil juga itu Tuhan. Kenapa? Coba saudara pikir. Marta sibuk mengasih makan Tuhan, Maria sibuk dikasih makan Tuhan. Ya, dikasih makan lah kan, makan rohani. Ya, dan Tuhan memuji yang sibuk dikasih makan ini, saudaraku, dibanding dengan yang sibuk mengasih makan Tuhan. Nah, kayak gitulah kita. Ya. Lalu bagaimana kalau kerjanya berdoa saja? Yang itu berdoa saja. Masa dia, saudaraku, kalau kita sudah berdoa saja, keluar hasilnya dari doa itu, kita akan mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan. Makanya saya dan saudara, paling bagus, saudaraku, ya, cari dulu hadirat Tuhan seperti Maria ini. Lalu dari hadirat Tuhan itu kita akan melihat bagaimana sebenarnya Tuhan mau apa yang kita mau lakukan. Ya, kalau tidak, saudaraku, kita sibuk seperti Maria. Kadang-kadang, saudaraku, kita merasa risih pun karena Tuhan datang ke sana, bukannya mau dia layani seperti itu. Dia lebih senang kalau kita duduk dan kita mendengarkan apa yang dikatakannya. Ya, kadang-kadang kita juga begitu, saudaraku, ya, sibuk semuanya, sehingga akhirnya kita menelantarkan persekutuan kita dengan Tuhan. Lalu kita mulai merepet-repet seperti halnya Marta.
Oh begini-begini deh Tuhan. Ini kalau kita misalnya saudaraku suami istri melayani, istriku itu kerjanya tak ditergenya. Tengoknya aku ini muka KR ini di berandan. Muka KR. Jangan saudaraku. Suami, istri, jemaat, pendetanya semua sibuk bersekutu dengan Tuhan. Lalu dari situ keluar kesibukan bagaimana melakukan kehendak Tuhan dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Jadi kita akan melihat saudaraku, kalau kita lakukan semua hal-hal di mana kita itu ya mencari membina keintiman dengan Tuhan, kita akan melihat hidup kita itu menerima lebih banyak dari Tuhan. Ketimbang kalau kita sibuk ke sana sibuk kemari saudaraku ya. Jejaring ke sana, jejaring kemari saudaraku, melayani ke sana, melayani kemari. Ya semua itu bagus seperti saya katakan tadi, tapi kalau itu membuat kita tergendala, terlantar ya keintiman dengan Tuhan saudaraku, itu kita harus kerja keras betul untuk mengubah sesuatu yang harus hilang dari hidup kita. Ya. Nah, dan kalau kita kemudian saudaraku berhasil membina keintiman kita, maka kita akan lihat Tuhan memberikan kepada kita seperti Paulus tadi pengenalan akan Dia yang lebih dalam, dan pengenalan akan Dia itu akan membawa banyak berkat kepada hidup kita. Lalu kemudian hidup kita yang sudah begitu lebih kenal kepada Tuhan, lebih mengerti jalan Tuhan, seperti tadi lebih mengerti detak hati Tuhan, kehendak Tuhan, itu bisa kita impartasikan kepada orang lain. Bukan hanya sekedar cerita, begini kata Tuhan, tidak. Kita sendiri sudah menghidupinya. Ya, bagaimana dekatnya dengan Tuhan itu sangat ya membuat kita itu berubah. Lalu yang kita sampaikan itu pun bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi impartasi dari kehidupan kita. Lalu orang pun lebih diberkati. Haleluya.